Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas teknik bertahan dengan menggunakan analisa diagonal dan jalur. Pada hakikatnya, motif pergerakan dalam permainan catur berkaitan dengan diagonal, file, atau jalur. Motif diagonal biasa dilakukan menteri dan gajah, sementara pergerakan dengan motif baris dan jalur biasa dilakukan oleh menteri dan benteng. Hal ini harus dipahami oleh pecatur yang ingin mendalami permainan catur yang kompleks. Di video kali ini, kita akan belajar bagaimana menggunakan analisa diagonal dan jalur untuk memahami bagaimana cara bertahan yang benar. Sebagai ilustrasi, mari kita lihat model bangunan ini. Ini adalah model serangan yang agresif terhadap Raja Hitam. Putih kalah 2 pion dengan kompensasi serangan di sayap Raja Hitam. Benteng putih sudah ada di baris ketiga dan siap melakukan manuver ke H3 menekan sayap Raja lawan. Di sini menteri putih sudah berada di C2 dan mengontrol diagonal C2H7. Diagonal yang langsung mengarah ke sayap raja. Gajah gelap putih berada di diagonal yang sama dengan menteri hitam. Hal ini memungkinkan terjadinya pinning terhadap kuda. Bagaimana cara hitam bertahan dan selanjutnya memenangkan permainan? Mari kita lihat. Di sini putih melangkah kuda H7. Putih memanfaatkan posisi pinning terhadap kuda dan menteri hitam. Raja tidak bisa makan kuda, sebab diagonal menteri menjaga kuda. Bagaimana hitam menjawab dengan tepat? Ini adalah situasi yang krusial bagi hitam. Jawabannya harus tepat. Keberadaan pion hitam di D4 dan D5 sangat penting, karena ada beberapa petak yang berada di bawah kontrol pion ini, yaitu petak E3, C3, dan petak E4, di mana petak E4 sangat penting bagi hitam untuk mengontrol pergerakan gajah terang putih di E4. Di posisi ini, hitam melangkah gajah A6, membuka file C, di mana benteng atau menteri hitam bisa bergeser ke jalur C, di mana posisi menteri C2 mendapatkan gangguan. Hitam berupaya agar menteri putih bisa meninggalkan diagonal C1H7, karena diagonal ini memiliki akses ke wilayah Raja Hitam. Di sini benteng manuver ke H3. Jawabannya adalah menteri CD8, menawarkan pertukaran menteri sekaligus menghindari pinning gajah. Hitam berupaya agar menteri putih meninggalkan diagonal C2H7. Di sini putih terpaksa memukul kuda, skak, kuda kali kuda, menteri D2, meninggalkan kontrol terhadap diagonal C2H7. Bagaimana jika menteri KB1, hitam kuda H5, dan jika gajah ke F3, pion E5, menteri hitam mengancam benteng H3. Kita kembali ke posisi. Di sini putih memberi ancaman gajah kali kuda, di mana pertahanan hitam terbongkar. Bagaimana langkah hitam? Kuda H7, menghindari kerusakan struktur pion hitam. Putih pion F4, serangan pion untuk membuka akses benteng F1. Hitam memiliki jawaban yang tepat, yaitu menteri C4. Sebuah upaya dari hitam untuk melakukan serangan balik, di mana menteri hitam mengincar beberapa petak strategis sekaligus mengganggu koneksi buah putih. Pion F5, langkah provokasi dari putih,
pion E5, gajah F3, menjaga pion E2. Di sini hitam D3, membuka akses bagi menteri di baris keempat. Pion F6, pion kali pion, benteng E1, hitam mengadu menteri di F4. Jika putih menolak pertukaran, hitam bisa memukul pion F6 dengan kuda. Putih terpaksa menerima pertukaran, pion kali menteri, pion kali G7, benteng ED8, menjaga pion E2, gajah kali pion, benteng CD8, mengaktifkan benteng di file C, raja F2, benteng C5, mengancam gajah sambil memberi akses bagi benteng di baris kelima. Gajah lari, benteng H5, gajah gelap putih dalam keadaan terpaku. Putih sekarang tidak memiliki langkah yang bagus. Gajah A2, gajah CD8, mengancam benteng. Jika benteng lari, benteng pukul gajah. Di sini putih benteng kali pion, benteng kali benteng, raja kali benteng, gajah kali benteng. Putih menyerah.